Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semuanya. Materi awal yang akan kalian pelajari pada kelas 10 yaitu eksponen. Supaya kalian mudah memahami tentang materi eksponen, alangkah lebih baiknya kalian tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksponen. Eksponen di sini yaitu pangkat. Maka kita akan belajar tentang pangkat. Contoh sederhana yang sudah kalian kenal di SMP yaitu ada bilangan 2 dipangkatkan dengan 2. Ini dimaksudkan yaitu 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Atau ada juga 3 pangkat 4. Ini maksudnya 3-nya dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 sebanyak 4 kali. Atau ada yang seperti ini, akar X. Nah, akar X ini yaitu X yang mempunyai pangkat berbentuk pecahan, yaitu 1/2 ya. Atau supaya lebih jelasnya ada penulisannya itu adalah X pangkat 2 untuk derajat akarnya yaitu 5. Maka kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa ditulis ke dalam bentuk bilangan berpangkatnya menjadi X 2/5. Maka X berpangkatkan 2/5. 2-nya untuk pangkat bilangan, 5-nya untuk pangkat akarnya, derajat akar yang tulis di sini. Ini ya. Oke. Contoh yang lain penyelesaiannya, misalkan misalkan ada 2 pangkat 2 ini akan dikalikan dengan 2 pangkat 3. Ini maka 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 2 kali dan dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Ini bisa kita tulis 2-nya berpangkat 5 karena 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 ditambah pangkat 3 yaitu sama ya, 2 tambah 3 yaitu 5. Selanjutnya kita akan ke definisi eksponen. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif di mana kita tuliskan A pangkatkan N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Di mana dapat kita tuliskan A pangkatkan N, A dikalikan A dikalikan A dikalikan terus kali A, ini
sebanyak n faktor, di mana A adalah basis atau bilangan pokok dan n adalah pangkat. Ini adalah definisi dari eksponen. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat eksponen, di mana untuk sifat yang pertama yaitu bilangan pokok A dipangkatkan dengan M dikalikan dengan bilangan pokok A dipangkatkan dengan N. Maka untuk penyelesaiannya yaitu A pangkatnya itu adalah menjadi penjumlahan M ditambah dengan N. Contoh, kalian harus jeli ya. Lihat untuk sifat yang pertama bilangan pokoknya sama-sama A. Pangkatnya yang berbeda. Nanti penyelesaiannya kalian dijumlahkan untuk pangkat. Contohnya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama 2, maka akan menyebabkan 2 pangkatnya 3 tambah 5. Maka 2 pangkat 8. Atau contoh kembali, X dipangkatkan dengan 4 dikalikan dengan X pangkat 2. Ini akan menyebabkan X pangkatnya menjadi 4 ditambah 2. Atau X-nya berpangkat 6. Ini untuk contoh sifat eksponen yang pertama. Sifat eksponen yang kedua yaitu ada bilangan pokok A berpangkatkan M dibagi atau per A bilangan pokoknya pangkatnya N. Ini akan menyebabkan A berpangkatnya M dikurangi dengan N. Nah, ini berhubungan dengan pangkat bulat negatif. Kita dari sini kita ambilnya. Kalau misalkan ada 1 per A pangkat N, kalian fokus yang ini. Ya. A pangkat M-nya jadi 1, A pangkat N-nya tetap. Maka nih, ini kan yang ini hilang M-nya. Ini akan menyebabkan A pangkat negatif N. Yang ini ya. Nih, maka untuk pangkat bulat negatif ini diambil dari sifat eksponen yang kedua yang berasal dari A pangkat M per A pangkat N yang menyebabkan A pangkatnya M dikurangi N. Maka kalau misalkan hanya diketahui A pangkat N di atasnya adalah 1, maka ini kalian sesuai tanda yang di sini. Maka A pangkat negatif N. Itu adalah untuk sifat yang kedua. Di mana contohnya? Ada bilangan pokoknya 5 pangkatkan 7 per 5 pangkatkan 2, ini menyebabkan 5 pangkatnya 7 dikurangi 2, yaitu 5 pangkat 5. Ini untuk sifat yang kedua. Selanjutnya kita akan ngebahas sifat yang ketiga, di mana ada bilangan pokok A berpangkatkan M. Nah, ini dipangkatkan kembali dengan N yang menyebabkan A pangkat M-nya dikalikan dengan N. Ini untuk sifat eksponen yang ketiga. Ibu ambil contoh kembali untuk sifat yang ketiga, yaitu misalkan ada bilangan pokok 2 pangkatkan 3, selanjutnya dipangkatkan lagi 4.
Ini akan menyebabkan 2 pangkatnya itu yaitu 3 dikali dengan 4. Maka 2 pangkat 12. Jadi bukan 2 pangkat 7 ya. Bukan di jumlah tapi dikali. Itu untuk sifat eksponen yang ketiga. Oke, kita akan membuktikan untuk sifat eksponen yang keempat. Menggunakan definisi eksponen, yaitu AB pangkatkan M ini akan menyebabkan AB kita kalikan dengan AB, terus kita kalikan dengan AB, terus kita kalikan dengan sebanyak AB yang ini. Nah, atau kita sebut ini adalah M faktor. Seperti ini. Nah, maka kita lanjutkan ke bawah. A kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan A, kita pisahkan dengan B ya. Dikalikan dengan sebanyak A. Selanjutnya kita kalikan dengan B. B juga kita kalikan dengan B, dikalikan dengan B, dikalikan dengan sebanyak B. Yang ini, seperti ini. Nih, tetap ini M faktor. Ini juga sebanyak M faktor. Karena ini bentuknya perkalian ya, maka kita bisa pecah seperti ini. Maka untuk AB berpangkatkan M ini yaitu bisa kita tulis masing-masing A-nya pangkat M dikalikan dengan B-nya juga pangkat M. Nah, ini untuk sifat yang keempat kita bisa membuktikannya menggunakan definisi dari eksponen. Selanjutnya ada sifat yang kelima. Untuk sifat yang kelima yaitu di mana ada A per B seperti ini, kita pangkatkan dengan M. Maka akan menyebabkan A ini pangkat M per B juga dipangkatkan M. Kita buktikan kembali menggunakan definisi. Kita buktikan menggunakan definisi ya. Maaf, acak-acakan tulisannya ada coretan ya. Yaitu sama dengan halnya yang tadi yang sifat yang keempat. Kita tulis dulu ya. A per B pangkatkan M. Sama kita menggunakan definisi. A per B kita kalikan dengan A per B. Kita kalikan dengan A per B kembali. Sebanyak A per B ya. Nah, ini yang dimaksud dengan yang tadi M faktor. Selanjutnya kita pecah yang ini. Selanjutnya A dikalikan dengan A kalikan dengan A sebanyak M faktor kembali yang ini. M faktor. Nah, per kalau yang ini B dikalikan dengan B dikalikan dengan B dikalikan terus dengan B sama ini juga M faktor. Maka terbentuklah A ini pangkatkan M sebanyak M faktor dan B juga akan dipangkatkan sebanyak M faktor. Itu untuk sifat eksponen yang kelima. Contoh yang pertama yaitu
2 kita pangkatkan dengan 2 dikali dengan 2 kita pangkatkan dengan 5. Maka ini sesuai dengan sifat yang pertama, 2 pangkatnya 2 ditambah dengan 5. Maka ini menjadi 2 pangkat 7. Untuk contoh yang kedua, yaitu ada 2 pangkat 5 per atau dibagi dengan 2 pangkat 5. Ini menyebabkan 2 pangkat 5 dikurangi dengan 5. Maka 2 pangkat 0. Ingat, bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan 1. Jadi kalaupun 1 juta, triliun, miliar dipangkatkan dengan 0, itu bakal jawabannya 1. Contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, yaitu 2 dipangkatkan dengan 3, selanjutnya dipangkatkan kembali dengan 2. Ini akan menyebabkan 2 pangkatkan 3 dikali 2. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 6 karena 3 kali 2. Untuk contoh yang keempat, yaitu ada 2 dikali dengan 3 dipangkatkan 3. Ini akan menyebabkan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Itu contoh yang keempat. Untuk contoh yang kelima, yaitu ada 2/3. Ini kita pangkatkan 3. Ini akan menyebabkan 2 pangkat 3 atau dibagi atau per, kita bacanya 3 pangkat 3. Nah, ini 5 contoh eksponen atau bilangan berpangkat. Selanjutnya, anak-anakku, silakan kalian kerjakan latihan eksponennya. Untuk yang pertama, sederhanakanlah. Yaitu ada A 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 9 dikali dengan 2 pangkat 12. Jadi tugas kalian untuk latihan yang pertama ini, kalian cukup menyederhanakannya menggunakan sifat-sifat yang sudah Ibu jelaskan ya. Untuk yang B, 2 dipangkatkan 5 dikali dengan 3 pangkat 6 dikali dengan 4 pangkat 6. Selanjutnya, untuk yang C, 2 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 5 dikalikan dengan 4 pangkat 2. Selanjutnya, per 12 pangkat 2. Itu yang C. Selanjutnya ada yang D. Untuk yang D, negatif 5 dipangkatkan dengan 6 dikalikan dengan 25 pangkat 2 per 125. Untuk yang E-nya, untuk yang E ada 3 pangkat 7 dikalikan dengan 7 pangkat 3 kali 2
di mana ini per 42 pangkat 3. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kalian gunakan sifat-sifat eksponen. Di mana yang pertama yaitu 2x dipangkatkan 3 dikalikan 7, x pangkat 4 dikalikan dengan 3x pangkat 2. Ini ya. Selanjutnya untuk yang B-nya ada negatif 2p ini per Q kita pangkatkan dengan 3 dikali dengan negatif Q per pangkat 4 maksud ibu dikali ini 2 ya per 5 P nya pangkat 2 yang itu. Selanjutnya ada yang C, dimana untuk yang C nya itu adalah ada negatif 4 A pangkat 3 dikali 2 B pangkat 5 per 8A per B. Nah, ini untuk tugasnya ya. Silakan kalian kerjakan untuk latihannya. Ada soal 1 A sampai E 3. Untuk yang 2 A sampai C. Selanjutnya ada yang 3, nomor 3 baru kalian menghitung. Hitunglah. Untuk soal hitungannya, tetap kalian menggunakan sifat-sifat yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, ada negatif 2 per 3 dipangkatkan dengan 4. Nanti akan dikalikan dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 6 dipangkatkan dengan 2. Itu. Yang selanjutnya, yang B, ada 3x pangkat 2 dikalikan dengan y pangkat 3 per 24x, dimana dikalikan 2y pangkat 2. Di sini ada penjelasan, dimana di sini ada penjelasan ya, dimana x-nya ini yaitu 2 dan y-nya sama dengan 3. Nah, nanti ketika kalian hitung setelah disederhanakan, nanti kalian hitung x-nya sama dengan 2, substitusi ya, y-nya sama dengan 3. Itu aja untuk tugas dari ibu tentang materi eksponen. Nanti selanjutnya kita akan diskusikan bagaimana cara menyelesaikannya dan jawabannya. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mendengarkan. Silahkan kalian catat untuk materi-materi yang pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.